Huo Yuhao mulai melantunkan mantranya dengan suara rendah dan dalam. Di bawah pengaruh imitasi dan domain interferensi spiritualnya, tidak ada yang bisa mendengar mantranya atau merasakan apa yang dia lakukan. Chu Zi menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkannya. Dia tidak lagi bisa membuat keputusan sebagai komandan 3 tentara. Kekuatan yang ditunjukkan Huo Yuhao sangat mencekik. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Chu Zi yang cerdik biasanya menemukan pikirannya benar-benar kosong. Sementara dia tidak mau melihat Huo Yuhao mati, dia tahu bahwa jika Kekaisaran Sun Mun kehilangan tantangan ini, seluruh moral pasukan akan mendapat pukulan besar. Semua yang telah dia lakukan sebelum ini akan sia-sia. Biarkan aku yang melakukannya. Seruan nyaring terdengar dari sampingnya. Penatuasu, yang telah berdiri di sebelah Chu Zi, berjalan keluar untuk menghadapi Huo Yuhao. Chu Zi membuka mulutnya dan ingin menghentikannya. Namun, tidak ada kata yang lolos darinya. Meskipun dia tidak ingin membahayakan nyawa Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan moral tentara terguncang. Ketika Penatuasu perlahan-lahan berjalan menuju pusat medan perang, berbagai alat sul yang dibawanya bersamanya mulai muncul. Orang-orang yang menonton pertempuran bisa mendengar suara logam yang tajam ketika alat jiwa berbentuk manusia Penatuasu mulai terbentuk di tubuhnya. Saat Huo Yuhao menatap Penatuasu, para murid di matanya berkontraksi. Dia mampu mengatakan dari pertempuran hari ini bahwa Kekaisaran Sun Mun pasti telah menguasai teknologi inti yang digunakan untuk membangun alat jiwa berbentuk manusia. Selain itu, mereka pasti telah mengembangkan metode tertentu untuk menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini. Penelitian Xuan Ziwen telah menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan spiritual yang signifikan untuk melakukan kontrol yang tepat yang diperlukan untuk alat jiwa berbentuk manusia agar cocok dengan tubuh seseorang. Penting untuk dicatat bahwa semakin kuat alat jiwa berbentuk manusia, semakin banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Tanpa kekuatan spiritual yang unggul, hampir tidak mungkin untuk mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia seperti anggota tubuh seseorang. Huo Yuhao tidak merasa aneh bahwa para insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki alat jiwa berbentuk manusia sendiri. Dia lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana insinyur jiwa lainnya dalam Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion mampu menggunakan alat jiwa berbentuk manusia. Mereka pasti menggunakan semacam metode khusus untuk mencapai itu. Kamu sangat kuat. Saya sangat terkesan dengan apa yang telah Anda raih di usia yang begitu muda. Saya harus mengatakan Anda adalah guru jiwa paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sayangnya, kami melayani master yang berbeda. Kekuatan dan kekuatan apapun yang Anda miliki hanya akan menjadi pembenaran yang lebih besar bagi kami untuk membunuh Anda. Saya berjanji akan menghancurkan Anda dengan segala cara. Penatuasu berkata dengan sungguh-sungguh. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Sebuah gerbang hitam besar tiba-tiba terbentuk di belakangnya, yang mengikuti, tubuh besar muncul setelah melepaskan lolongan memekakkan telinga. Itu tak lain adalah Raja Beruang Es Jiangxi, Erbai. Sekarang Huo Yuhao menghadapi lawan ketujuhnya. Dia tidak bisa tidak memanggil bala bantuan. Huo Yuhao melompat ke atas sebelum mendarat di bahu Erbai. Setelah itu, dia duduk bersila di bahu seolah dia terpaku di sana. Erbai melihat ke langit sebelum melepaskan lolongan memekakkan telinga saat itu mulai menginjak ke arah Penatuasu. Penatuasu mengungkapkan pandangan merendahkan. Penting untuk dicatat bahwa dia bukan seorang insinyur jiwa tempur jarak dekat, tetapi seseorang yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Meskipun Erbai adalah Humongous, dan memancarkan aura yang sangat kuat, itu tidak lebih dari target canggung di mata Penatuasu. Dua meriam merah muncul di pelat bahu alat jiwanya yang berbentuk manusia. Kedua meriam itu tidak terlalu besar, tetapi mereka langsung melepaskan dua sinar jiwa merah ke arah Erbai. Ketika seorang insinyur jiwa menjadi insinyur jiwa kelas 9, kekuatan alat jiwa mereka tidak bisa lagi diukur dari ukurannya. Karena Erbai sangat besar, itu adalah target yang mudah bahkan jika Penatuasu tidak bertujuan dengan benar. Namun, hasil yang tak terduga terbentuk di depan mata semua orang.
Tepat ketika kedua sinar itu akan mendarat di Erbai menyerbu ke depan, dan tiba-tiba memiringkan tubuhnya dengan gesit. Bahkan, ia mendorong diri dari tanah dengan ujung kakinya untuk menghindari dua sinar. Hah! Mata Penatuasu membelalak tak percaya. Bagaimanapun, dia hanya meluncurkan sinar jiwanya setelah dia mengunci meriamnya ke Erbai. Bagaimana bisa menghindari sinar? Domain interferensi spiritual dan berbagi deteksi spiritual. Itu jawabannya. Itu adalah jawaban Huo Yuhao untuk tantangan yang diberikan Penatuasu. Sementara Penatuasu ragu-ragu, Erbai sudah sangat dekat dengannya. Itu melambaikan tinjunya yang besar dan menanamnya ke arah Penatuasu. Auranya yang luar biasa menyebabkan tanah di sekitarnya tenggelam bahkan sebelum tinjunya bersentuhan dengannya. Penatuasu langsung mundur dengan cepat dalam upaya untuk menghindari serangan Erbai ketika dua garis cahaya dilepaskan dari bagian bawah kakinya. Erbai melihat ke atas ke langit saat melepaskan geraman rendah. Itu membuka mulutnya ketika napas putih berasapnya melonjak ke arah Penatuasu. Sebuah permata bundar besar yang melekat di bagian depan alat jiwa berbentuk manusia Penatuasu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang kuat. Sinar itu langsung melewati nafas yang telah dilepaskan Erbai dan mendarat di tubuh Erbai. Bahkan dengan bantuan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, Erbai terlalu besar dan terlalu dekat untuk menghindari serangan ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan dadanya yang kuat untuk menerima pukulan ini. Karena kecepatan yang kuat yang diberikan oleh alat jiwa berbentuk manusia kepadanya, Penatuasu dapat langsung mundur dan menghindari napas Erbai setelah melepaskan serangannya. Ini memungkinkannya untuk memperlebar jarak antara dia dan Erbai. Namun, dia terkejut melihat bahwa Erbai dapat melepaskan efek apapun yang ditimbulkan oleh balok itu pada tubuhnya. Setelah itu, terus menagih ke Penatuasu. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah Cannon Gold Melting kelas 8. Penting untuk dicatat bahwa bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 tidak dapat hanya memiliki alat jiwa kelas 9. Ini karena sangat sulit untuk membangun alat jiwa kelas 9. Selain itu, seringkali terlalu banyak waktu untuk membangunnya. Alat-alat seperti botol susu jauh lebih tidak berguna bagi para insinyur jiwa dari kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak punya waktu untuk mengisi kembali apa yang telah mereka keluarkan. Pada akhirnya, inti jiwa seseorang masih merupakan sumber kekuatan jiwa yang paling dapat diandalkan. Oleh karena itu, sangat logis untuk melihat insinyur jiwa yang kuat melengkapi diri mereka dengan alat jiwa dari kelas yang berbeda. Meskipun Gold Melting Cannon hanya alat jiwa kelas 8, ia mampu melebur emas dan logam serupa lainnya. Selain itu difokuskan pada satu target. Karenanya, itu sangat kuat. Namun, itu hanya meninggalkan bekas hitam samar di tubuh beruang raksasa itu. Sepertinya tidak berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada Erbai. Pada akhir hari itu, masih ada perbedaan antara Erbai dan Little Bai. Bai kecil adalah pengontrol es dan salju yang kuat. Meskipun Erbai mewarisi tubuh Little Bai, itu tidak mewarisi kemampuan Little Bai untuk mengendalikan es dan salju. Atau lebih tepatnya, Erbai hanya memiliki sedikit kendali atas salju dan es. Namun, Erbai juga memiliki kelebihannya sendiri, tubuhnya yang sangat tangguh. Setelah menjadi makhluk spektral di dalam spektral demiplane, tubuhnya dipengaruhi oleh aura di dalamnya, dan telah bermutasi. Itu pasti memiliki tubuh terkuat dalam demiplane spektral seluruh. Jika tidak, itu tidak akan pernah menjadi raja dari seluruh demiplane spektral. Karenanya, sangat sulit bagi alat jiwa kelas 8 untuk menyakiti Erbai. Selain itu, Cannon Gold Melting adalah alat jiwa tipe api. Itu wajar untuk efeknya menjadi lebih lemah pada Erbai, yang adalah makhluk spektral tipe es. Erbai menginjak kaki kirinya di tanah saat mengirim getaran dan getaran di seluruh bumi di sekitarnya. Ketika bumi bergetar, semua orang, termasuk pasukan Kekaisaran Sun Moon yang berjarak sekitar 5 km jauhnya, menemukan tanah di bawah mereka bergetar dan bergetar. Dengan meminjam kekuatan reaktif dari menginjaknya, Erbai melompat ke udara sebelum menggulung dirinya menjadi bola. Setelah itu, ia terbang menuju Penatuasu seperti bola meriam yang berputar besar. Aura yang dimilikinya mirip dengan meteor es yang jatuh dari langit.
Ini adalah satu-satunya kemampuan es yang Little Bai berikan kepada Air Bai. Meskipun kemampuan Ultimate Ace-nya kurang dibandingkan dengan Little Bai, kekuatan fisik Air Bai jelas lebih kuat daripada yang bisa dicapai Little Bai. Setelah pulih dari keterkejutan sesaatnya, Penatuasu segera mendapatkan kembali kecepatan yang telah hilang darinya. Sejujurnya, dia tidak sedikit pun takut pada Air Bai. Bagaimanapun, kecepatan adalah keahliannya. Di atas semua itu, alat jiwa berbentuk manusia kelas 9-nya mampu mencegahnya dari dikunci oleh lawannya. Ini berarti Air Bai tidak akan pernah bisa mengunci posisinya. Dengan satu kerlipan, Penatuasu dapat bermanuver tubuhnya dan menghindari serangan Air Bai. Pada saat yang sama, meriam hitam kelas 9 Met hitam muncul di bahunya. Karena alat jiwa kelas 8 tidak cukup untuk menjatuhkan Air Bai, Penatuasu telah memutuskan untuk pergi dengan alat kelas 9. Kali ini, dia juga memastikan untuk memilih yang bukan tipe api. Kekuatan menyerang tidak pernah menjadi masalah bagi insinyur jiwa kelas 9 manapun. Namun, tepat ketika Penatuasu akhirnya mengunci posisi Air Bai dan mengisi penuh meriam jiwanya kelas 9, laut spiritualnya tiba-tiba mengingatkannya akan ancaman yang akan datang. Ini adalah naluri yang hanya dimiliki oleh gelar Douluo. Penatuasu sangat mempercayai indranya. Ini karena mereka telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Tanpa ragu-ragu, dia segera berhenti mengisi alat jiwa di bahunya ketika dia membalik dan memutar alat jiwa berbentuk manusia dalam upaya untuk melarikan diri dari apapun yang datang untuknya. Sebuah cahaya biru tiba-tiba berkedip di langit sebagai gerakan membalik cepat Penatuasu tiba-tiba membeku. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah besar. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama Penatuasu, seseorang akan melihat satu lubang di penghalang jiwa pelindung kelas 9, penghalang tak terkalahkan, dan alat jiwa berbentuk manusia yang semuanya berbaris. Meskipun lubangnya tidak terlalu besar, itu sudah cukup untuk mematikannya. Ini karena mereka semua muncul di kepala Penatuasu. Ledakan. Tubuh besar Air Bai mendarat ke tanah. Setelah itu, sesosok muncul di bahunya. Dia tidak lain adalah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tidak lagi duduk dan bermeditasi di bahunya. Dia sekarang berdiri di bahu Air Bai. Garis cahaya biru membuat jalur parabola di udara sebelum kembali ke posisi semula. Tubuh Elder Su jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak ada lagi reaksi darinya. Itu sudah berakhir. Pertempuran ketujuh telah berakhir seperti ini. Insinyur jiwa kelas 9 lain telah jatuh. Namun, tidak ada yang tahu mengapa dan bagaimana Penatuasu jatuh. Tubuh Huo Yuhao bergoyang dari kiri ke kanan, tetapi dia meraih kepala Air Bai dan berhasil menenangkan diri. Setelah itu, dia duduk kembali di bahu Air Bai. Kali ini, dia tidak mendorong kekaisaran Sun Moon untuk perwakilan mereka berikutnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersila. Wajah Chuzi berubah sangat pucat. Dari awal sampai sekarang, beruang es raksasa baru saja menjadi umpan. Itu adalah umpan yang telah menarik perhatian Penatuasu. Huo Yuhao masih menjadi orang yang memberikan pukulan terakhir. Chuzi sudah merasa ada sesuatu yang salah ketika Raja Beruang Es telah berubah menjadi meteor es. Dia menyadari bahwa Huo Yuhao tidak lagi berada di pundaknya setelah berubah menjadi meteor. Namun, Penatuasu benar-benar fokus pada tubuh besar Air Bai dan aura yang kuat. Dia benar-benar lupa tentang lawan maut yang dia lawan. Cahaya biru terang langsung mencapai Penatuasu saat itu muncul di depan mata semua orang. Selain itu dapat menentukan dengan tepat di mana Penatuasu akan mencoba menghindar. Serangan Huo Yuhao dibangun di atas kemampuannya untuk memprediksi pikiran dan tindakan Penatuasu. Setelah kepala Penatuasu ditembus oleh cahaya, tidak ada kesempatan baginya untuk selamat. Chuzi menutup matanya saat kesedihan dan rasa sakit membanjiri hatinya. Dia telah kehilangan bawahannya yang berharga. Ini berarti dia sudah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9. Ini hanya chapter ke-7. Jika dia benar-benar mampu memenangkan semua 10 putaran, itu berarti bahwa Huo Yuhao akan mengambil 3 insinyur jiwa kelas 9 lagi dari pasukannya. Tidak, saya tidak bisa membiarkannya seperti ini. Bahkan jika moral tentara menderita,
Aku harus memastikan kita tidak kehilangan insinyur jiwa kelas 9 lagi. Saat ini, Juzi tahu bahwa dia telah ditipu oleh Huo Yuhao sejak awal. Meskipun dia adalah orang yang sangat licik, dia masih menjadi mangsa tipuannya. Sekarang jelas bahwa Huo Yuhao telah menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memulai tantangan ini. Namun, Juzi telah lupa bagaimana orang-orang dari Akademi Shrek adalah yang terbaik dalam pertarungan 1 lawan 1. Tanpa alat jiwa pertahanan yang terhubung atau alat jiwa ofensif yang terhubung, insinyur jiwa tidak memiliki banyak keuntungan melawan penguasa jiwa dari kultivasi yang sama selama pertempuran 1 lawan 1. Keuntungan ini adalah sesuatu yang mereka semua, termasuk Juzi, terima setelah kemenangan sebelumnya. Juzi menutup matanya sebelum menghela nafas dengan rasa bersalah. Dia berkata, "Mari kita akui kekalahan." "Tidak, Marshal. Kami belum kalah. Kami bersedia membawanya." Setelah melihat Penatua Sumati, para insinyur jiwa kelas 9 lainnya sekarang sangat marah. Ini karena Penatua Su biasanya yang paling ramah di antara mereka. Setelah menyaksikan dua rekan mereka mati, ketakutan di hati mereka telah diambil alih oleh amarah. "Aku sudah mengatakannya. Kita akan mengakui kekalahan. Ini perintah." Juzi tiba-tiba membuka matanya dan berseru dengan marah. "Aku tidak bisa menyaksikan kalian semua mati seperti ini. Kami telah melakukan kesalahan sejak awal. Kita seharusnya tidak pernah sepakat untuk bertarung 1 lawan 1 dengan orang-orang dari Akademi Shrek. Kami telah ditipu. Sekarang kita telah kalah, kita harus mengakui kekalahan. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Sebarkan perintah saya dan minta tentara segera mundur." Petik 2. Saat dia berbicara, Juzi berbalik saat dia berjalan menuju kamp tentara Kekaisaran Sun Moon. Suaranya juga ditransmisikan oleh alat jiwa memperkuat suara. "Huo Yuhao, aku mengakui bahwa kita telah kehilangan waktu ini. Namun, pertempuran kami baru saja dimulai. Saya sangat berharap bahwa Anda akan seberuntung ini di waktu berikutnya. Semua orang dari Kekaisaran Sun Moon, mundur sekarang." Petik 2. Insinyur jiwa yang kuat dan legiun insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon mulai mundur perlahan. Ketika kemarahan di hati mereka mulai memudar, para insinyur jiwa kelas 9 mulai merasa lega bahwa mereka tidak harus bertarung dengan pemuda yang menakutkan itu. Meskipun sepertinya dia cukup dekat dengan batas kemampuannya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao masih memiliki airby di sekitarnya. Selain itu, mereka tidak tahu kartu truf apa lagi yang mungkin dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Karenanya, ini adalah tantangan yang tak seorang pun mau menerima. Bagaimanapun, kita semua hanya memiliki satu kehidupan. Sebuah cahaya redup berkilau di sekitar Huo Yuhao saat dia dengan cepat menyerap elemen tipe es di udara untuk mengisi kembali apa yang telah hilang selama pertempuran. Bahkan, dia hanya berhasil bertahan sampai sekarang karena kemampuan regeneratif yang kuat yang diberikan oleh inti jiwa Yin yang komplement. Dia telah mendengar suara Juzi dengan sangat jelas, dan sedikit kecewa mengetahui bahwa mereka telah menyerah. Lagi pula, dia benar-benar memiliki lebih banyak kartu truf. Jika bukan karena semua kartu truf yang ia sembunyikan di lengan bajunya, ia tidak akan pernah mengusulkan tantangan ini. Bahkan, Huo Yuhao masih memegang cincin yang dulu milik Komandan Legiun Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga. Dia cukup tahu bahwa ada banyak peluru meriam jiwa yang diam di dalamnya, termasuk beberapa peluru kelas 9. Jika dia benar-benar dipaksa ke sudut dan terjebak dalam situasi yang mengancam jiwa, Huo Yuhao tidak akan ragu untuk menggunakan peluru meriam jiwa yang diam ini dan mengungkap fakta bahwa dia telah membunuh Komandan Legiun Imperial Engineer Legiun Imperial Dragon Soul Engineer. Pada akhirnya, itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Terlepas dari apakah mereka digunakan melawan pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon atau insinyur jiwa kelas 9 mereka pasti akan melukai lawan-lawannya. Paling tidak, mereka akan mampu memberinya cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi yang telah ia keluarkan. Huo Yuhao masih bisa mengingat peluncur shell meriam jiwa stasioner Humongous Guru Suan telah dirancang khusus untuk airby dengan sangat jelas. Mainan itu pasti akan memungkinkannya untuk meluncurkan beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Juzi memang sangat pintar. Pada saat yang sama,
Ia memiliki keberanian dan keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Sejujurnya, Huo Yuhao tidak lagi takut mengungkapkan fakta bahwa ia telah membunuh Komandan Legiun Insinyur Imperial Jiwa Naga. Bagaimanapun, dia sudah membunuh dua Douluo Transcendent dari Gereja Roh Kudus dan melukai Zhongli Wu. Pada saat yang sama, ia berhasil menyelamatkan Ma Xiaotao. Dalam keadaan seperti itu, Gereja Roh Kudus pasti telah sangat dilemahkan. Bahkan jika Kekaisaran Sun Mun terus menerima bantuan dari mereka tidak akan banyak ancaman. Karena itu, apakah dia bisa menjadikan mereka kambing hitam tidak lagi penting. Yang paling penting adalah membunuh sebanyak mungkin insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Mun. Jika lebih banyak dari mereka yang mati, akan ada lebih sedikit orang kuat yang bisa menjatuhkan Akademi Shrek. Itu kemudian akan menjadi kesuksesan besar bagi Akademi. Saat dia menyaksikan Legiun Insinyur Jiwa mundur, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Pada akhir hari, tempat dia sedang menunggu tidak aman. Akan lebih baik baginya untuk kembali ke kota Shrek sebelum dia memulai pemulihannya. Tepat ketika dia akan melompat turun dari tubuh Airby, sensasi yang sangat aneh tiba-tiba menyapu tubuhnya. Seolah-olah seseorang berusaha mencekiknya. Kotoran. Huo Yuhao segera mengaktifkan inti jiwanya Yin yang komplement ketika dia mencoba membebaskan diri dari sensasi ini. Namun, sudah terlambat. Kemampuannya saat ini memucat dibandingkan dengan kemampuannya ketika dia berada di puncaknya. Garis-garis hitam energi mulai menguap dari Ichi War God Armor ketika sosok hitam terbentuk di belakangnya. Belati hitam mat juga terbentuk sebelum tiba-tiba ditusukkan di punggung Huo Yuhao. Pada saat ini, seluruh tubuh Huo Yuhao disegel. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak mungkin dia bisa menghindari belati. Kemudian, teriakan nyaring tiba-tiba bergema di udara pada saat kritis ini. Setelah itu, seberkas ungu emas langsung muncul di hadapan Huo Yuhao, hampir seolah-olah itu telah diteleportasi di sana. Meskipun demikian, tubuh Huo Yuhao masih ditusuk oleh belati hitam. Namun, sosok lain juga muncul di belakang punggungnya. Dia tidak lain adalah Tang Wutong, yang seluruh tubuhnya sekarang memancarkan cahaya ungu emas yang intens. Tepat setelah Juzi mengumumkan retret mereka, Tang Wutong adalah orang pertama yang bergegas maju dari sisi Akademi Shrek. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling memahami situasi Huo Yuhao saat ini. Ketika dia melihat bagaimana dia kehilangan keseimbangan di bahu Airby, dia tahu bahwa dia pasti tidak bertindak kali ini. Dia pasti menghabiskan terlalu banyak energi dan cedera yang diderita. Karenanya, dia ingin berada di sana untuk suaminya pada saat pertama untuk melindungi dan memperlakukannya. Ketika sosok hitam mulai terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao, Tang Wutong sudah kurang dari 100 meter darinya. Pada saat itu, dia menyalakan kekuatan jiwanya dan menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk muncul tepat di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki 4 keterampilan fusi jiwa bela diri secara total. Yang terakhir mereka adalah tarian soliter di tengah Frost, Rayman of Light. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan kekuatan tempur yang lebih kuat. Ketika salah satu dari mereka mengeksekusi skill ini, kekuatan yang mereka miliki akan mendekatkan keduanya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan ini bersama dengan kemampuan teleportasinya untuk menempelkan dirinya ke tubuh Huo Yuhao. Ketika belati itu akan menusuk mereka berdua, Tang Wutong dapat memisahkan Huo Yuhao darinya tepat waktu. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir belati untuk Huo Yuhao. Setelah melepaskan gerutuan, tubuh Tang Wutong tiba-tiba melepaskan aura yang luar biasa kuat. Cahaya ungu emas yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti matahari ungu emas di belakang Huo Yuhao. Aura pancarannya yang intens secara instan menyebabkan energi hitam melonjak hebat, dan tidak lagi bisa menyerang tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao akhirnya bisa bergerak lagi. Ketika dia berbalik untuk menemukan bahwa Tang Wutong telah ditikam di dada, dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Dia segera mengulurkan tangannya untuk membawa Tang Wutong ke pelukannya. Huo Yuhao mengeluarkan suara memekakkan telinga saat dia menghantam kanannya lebih dulu ke arah sosok hitam itu. Jelas bahwa sosok hitam itu adalah manifestasi fisik dari kekuatan Dewa Kematian.
Kekuatan ini berasal dari Death God Demon Puppet. Ya, Zhongli tidak pernah melarikan diri dari tempat mereka bertarung. Bahkan, dia telah menanam kekuatannya di tubuh Huo Yuhao sebelumnya. Bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak dapat mengambilnya. Kekuatan Dewa Kematian hanya diaktifkan ketika Huo Yuhao berada pada kondisi terlemah dan paling santai. Bagaimanapun, target Zhongli selalu menjadi Huo Yuhao dan Erbai. Sekarang jelas bahwa pemimpin Gereja Roh Kudus telah membuat rencana alternatif selama ini. Pada saat ini, sebuah gambar diam-diam terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao. Tang Wutong bisa melihat dengan sangat jelas bahwa gambar itu adalah seorang pria muda dengan rambut emas panjang. Meskipun pemuda itu memiliki senyum di wajahnya, Tang Wutong tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana murid-murid pria itu memancarkan cahaya warna yang berbeda. Salah satu matanya adalah pusaran hitam, sedangkan yang lain adalah pusaran putih. Ini memberinya tampilan yang sangat aneh. Aura yang sangat istimewa mulai terbentuk di tubuh Huo Yuhao. Tinju yang dia pukul keluar awalnya memancarkan cahaya keemasan. Namun, saat sedang dalam perjalanan untuk mengenai sosok hitam itu, cahaya yang diberikannya langsung berubah menjadi pusaran cahaya hitam dan putih. Ledakan. Ketika cahaya kepalan tangan Huo Yuhao menghantam gambar hitam, gambar itu mencoba untuk melawannya. Namun, pria berambut emas di belakang Huo Yuhao tiba-tiba memancarkan sinar yang luar biasa ketika pusaran di tangan Huo Yuhao merilis kekuatan mistis. Tang Wutong bisa merasakan kesedihan dan kesedihan yang memancar dari pusaran di tangan Huo Yuhao. Setelah itu, gambar hitam itu dirobek-robek oleh pusaran sebelum menghilang ke udara tipis. Dalam hasil padat 5 km dari tempat Huo Yuhao berada, Zhongli melepaskan dengusan keras saat dia memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar mengalami cedera serius. Meskipun roh binatang buasnya menyatu dengannya, itu bukan perpaduan lengkap. Hanya sebagian dari rohnya yang menyatu dengan tubuh Zhongli Wu. Zhongli benar-benar meninggalkan tubuh jiwanya yang sebenarnya pada Huo Yuhao. Bahkan, dia telah meninggalkan jiwa bela dirinya, Demon God Kematian Dewa, bersama Huo Yuhao. Zhongli merasa bahwa itu adalah waktu terbaik untuk menyerang ketika Huo Yuhao melemah, dan telah menurunkan pengawalnya. Death God Demon Puppetnya jelas lebih dari sekadar bertemu mata. Meskipun telah dipaksa keluar dari tubuh Huo Yuhao, itu masih bisa melekat pada dirinya dengan bantuan roh mati. Sederhananya setelah Huo Yuhao membunuh seseorang, tubuhnya akan diselubungi oleh aura kematian. Namun, aura kematian ini hanya akan ada di sana untuk sementara waktu. Biasanya akan hilang setelah beberapa saat. Namun, Death God Demon Puppet Zhongli mampu melekatkan dirinya pada aura kematian ini. Karena bagaimana aura kematian tidak berbentuk dan tidak berbentuk, Huo Yuhao tidak akan pernah bisa mendeteksinya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan rohaninya. Di sisi lain, Zhongli akan dapat mengejutkan musuhnya dengan serangan dari Death God Demon Puppet. Jika Huo Yuhao dalam kondisi terbaiknya, serangan mendadak akan gagal. Dia hanya akan membebaskan diri dari imobilisasi dengan kekuatan jiwanya. Bahkan, dia bisa membalas dengan mudah. Namun, Death God Demon Puppet sangat terampil mengatur waktu serangan mendadaknya. Setelah pertempuran begitu banyak pertempuran, Huo Yuhao sudah cukup terkuras. Faktanya, pukulan gila yang dia lepaskan dengan pisau ukiran hantunya hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan mudah, dan mengejutkan semua orang yang menonton pertempuran? Saat ini, Huo Yuhao menjadi terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga Zhongli melihat peluang emas untuk menyerangnya. Ini, pada kenyataannya, adalah kesempatan besar, karena Zhongli berhasil mendapatkan Demon God Kematian Dewa untuk melancarkan serangan mendadak pada Huo Yuhao. Namun, dia gagal mempertimbangkan bagaimana Huo Yuhao tidak lagi sendirian setelah tantangan selesai. Dia punya teman, dan yang terpenting, Tang Wutong. Tang Wutong rela mengalami cedera yang mengancam jiwa untuk memblokir pukulan bagi Huo Yuhao. Ini memberinya waktu yang berharga. Saat dia melemparkan tinjunya ke gambar hitam, dia mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang kekuatan emosi.
Tiga keterampilan Haodong utama kehilangan efeknya saat Tang Wutong kembali ke sisi Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bagaimana dia akan kehilangannya. Pada saat itu, perasaan sedih, kesedihan, dan kerinduannya akan Donger yang sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Benih emosi yang ditanam dalam dirinya akhirnya tumbuh. Tinju yang dia usir berisi esensi dari tiga keterampilan Haodong tertinggi. Selain itu, kekuatan emosi telah menarik kekuatan dari emosi, kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa Huo Yuhao serta kesedihan Huo Yuhao. Semua kekuatan ini terkonsentrasi dalam satu pukulan itu. Oleh karena itu, ia dapat menghancurkan demon pupet Dewa Kematian menjadi berkeping-keping. Setelah jiwa bela dirinya telah hancur, Zhongli Wu langsung merasakan rasa sakit dan kerusakan yang diberikan pada tubuhnya. Cedera seperti ini jelas tidak bisa dihindari. Zhongli Wu merasakan kekuatan jiwanya turun 2 peringkat secara instan. Selain itu, mungkin akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar pulih dari cedera ini. Setelah meninju citra hitam, Huo Yuhao sudah dekat batasnya. Meskipun demikian, dia tidak melepaskan Tang Wutong. Sekarang demon pupet Dewa Kematian sudah mati, belati pendek yang terbentuk dari kekuatan Dewa Kematian juga telah hancur. Namun, aura kematian yang intens masih menghancurkan tubuh Tang Wutong dari dalam. Cahaya ungu emas di tubuhnya mulai pingsan karena wajahnya menjadi sangat pucat. Huo Yuhao menatapnya saat dia menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya sekarang bergetar hebat. Wutong, Wutong. Cahaya keemasan redup tiba-tiba terpancar dari dahi Tang Wutong. Setelah itu, ia memproyeksikan trisula emas yang ditakuti Huo Yuhao. Seolah-olah Tang Wutong memiliki mata lain di dahinya. Setelah itu, gambar pria berambut emas muncul kembali di belakang Huo Yuhao. Rong Mianbing, apa yang kamu coba lakukan? Sebuah suara dingin terdengar di telinga Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini adalah suara yang hanya bisa mereka dengar. Aku tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berusaha mencari pengganti untuk diri saya sendiri. Saya pikir Yuhao sangat cocok. Dia adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang terpenting, dia adalah pria muda yang baik. Bahkan, dia sudah mulai mengembangkan pemahaman tentang kekuatan emosi saya. Jika dia terus seperti ini, itu tidak akan lama sebelum dia benar-benar memenuhi syarat untuk menggantikanku. Petik 2. Rong Mianbing. Jangan bilang kamu tidak tahu kalau aku sudah memilihnya. Suara dingin itu berdering lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Meskipun saya telah memantaunya dan telah melihat bagaimana Anda berinteraksi dengannya, saya hanya melihat Anda menyiksanya. Anda tidak pernah memberinya bimbingan atau saran. Di sisi lain, saya bahkan telah menyerahkan benih saleh saya kepadanya. Kurasa aku hanya bisa bilang aku minta maaf. Kamu terlalu lambat, Saudara Tang. Petik 2. Kamu. Orang dengan suara dingin sepertinya menjadi marah dengan kata-kata Rong Mianbing. Saat ini, Huo Yuhao tidak bisa lagi menahannya. Dia kewalahan oleh sensasi pusing saat pikirannya benar-benar kosong. Namun, dia tidak melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wutong saat dia pingsan dengannya di pelukannya. Di alam dewa, awan putih menyelubungi gunung-gunung tinggi yang mengelilingi alam dewa. Tampaknya seolah-olah semacam aura spiritual menyelimuti seluruh area saat aroma misterius melayang di udara. Ada 2 orang berdiri di puncak gunung. Bahkan, tidak ada orang lain selain mereka berdua. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah biru panjang. Dia memiliki rambut biru panjang yang begitu panjang hingga menyentuh tanah. Dia memegang trisula emas, yang memancarkan cahaya keemasan cemerlang. Ada pria lain berdiri di depannya. Namun, pria itu mengenakan pakaian koki putih. Satu-satunya hal yang hilang dari pakaiannya adalah topinya. Dia berdiri di sana dengan santai dengan tangan bersilang di dadanya. Rong Mianbing, bahkan tidak berpikir untuk pergi jika kamu tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini. Pria berambut biru itu menggeram keras. Rong Mianbing tersenyum dan berkata, Tang San, bisakah kamu berhenti menggeram seperti ini? Benar-benar tidak mudah untuk menemukan seseorang dengan potensi bagus seperti Huo Yuhao. Sekarang saya telah menemukannya, saya tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, kan? Juga, saya harus salah mengerti niat Anda.
Saya pikir Anda membenci anak itu setelah melihat Anda menghentikannya dari berhubungan intim dengan putri Anda. Saya tidak bisa tidak mengasihani dia setelah melihat apa yang telah Anda lakukan padanya. Anda pasti tidak senang dengan latar belakangnya untuk melakukan apa yang Anda lakukan padanya. Di sisi lain, lihat apa yang telah saya lakukan. Sekarang setelah saya memberikan kursi ilahi saya kepadanya, dia sekarang layak untuk putri Anda. Pada akhirnya, saya juga dewa tingkat 1. Meskipun saya sedikit pucat dibandingkan dengan Anda, seorang penegak yang sebenarnya, saya percaya kursi ilahi saya masih berharga. Petik 2. Kamu. Tang San menatap tajam ke Rong Nianbing. Rong Nianbing, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku? Mari kita tidak saling membohongi dan mempersulit. Saya akan membiarkannya pergi jika Anda mengambil kursi ilahi Anda kembali sekarang. Jika tidak, maafkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Rong Nianbing membawa lengannya ke belakang kepalanya sebelum berkata, baiklah, itu sudah cukup. Berhenti berakting. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu jenis kemarahan yang Anda miliki? Anda adalah orang yang baik, dan pasti akan mematuhi hukum alam dewa. Tidak mungkin Anda bisa melakukan apapun kepada saya karena saya belum melanggar hukum. Mengapa kamu tidak mencari penerus lain untuk dirimu sendiri? Petik 2. Itu mudah bagimu untuk mengatakan, kata Tang San dengan dingin, katakan padaku di mana aku akan menemukan orang lain. Apakah Anda benar-benar berpikir seseorang dapat mewarisi kursi ilahi saya? Selama bertahun-tahun ini, Anda semua semakin malas. Kalian semua telah memberikan tekanan lebih pada saya. Jika bukan karena ketidakstabilan baru-baru ini dalam alam dewa yang mengharuskan saya untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memantau Huo Yuhao, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencuri dia dari saya. Petik 2. Rong Nianbing menjawab, tidak mungkin bagi saya untuk mengambil kembali kursi ilahi saya. Anak ini sudah mulai memahami dan memahami kekuatan emosi saya. Jika saya mengambilnya dari dia sekarang, itu hanya akan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Perkembangannya pasti akan terpengaruh. Ketika itu terjadi, bahkan Anda tidak akan bisa membuatnya mewarisi kursi ilahi Anda. Petik 2. Tapi kemudian aku mengakui bahwa aku agak salah di sini. Bagaimana dengan ini? Sebelum Huo Yuhao benar-benar menjadi cukup layak untuk menjadi dewa, saya akan membantu berbagi sebagian tanggung jawab Anda di alam dewa. Saya hanya akan pergi untuk melakukan perjalanan setelah Huo Yuhao mampu memikul tanggung jawab saya. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Tang San mendesah saat senyum pahit terbentuk di wajahnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku benar-benar mengejar kebebasan? Rong Nianbing menjawab, dan apakah aku tidak akan mengejar hal yang sama? Pada akhir hari, alam dewa hanya menjadi sangat tidak stabil setelah kebaikan dan kejahatan melarikan diri. Jika bukan karena dua God Kings tak tahu malu yang telah melarikan diri, Anda tidak akan memiliki waktu yang sulit di alam dewa. Petik 2. Wajah Tang San mulai berubah menjadi marah setelah mendengar Rong Nianbing menyebutkan kebaikan dan kejahatan. Rong Nianbing, aku tidak akan membiarkan masalah kita beristirahat seperti ini. Memang benar aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun, saya ingin Anda mengingat ini. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk merebut Huo Yuhao dari saya akan berhenti memperlakukannya sebagai penggantiku. Anda harus tahu bahwa Wutong adalah putri saya. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa bersama dengan putriku dengan mudah. Tang San bersumpah dengan kejam. Rong Nianbing terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Kamu tidak bisa serius. Tang San, apa kau akan lebih keras padanya? Saya memperingatkan Anda untuk tidak berlebihan dengan ini. Petik 2. Tang San mendengus dingin dan berkata, itu akan tergantung pada penampilanmu. Kami dapat membicarakannya lebih lanjut setelah Anda memenuhi janji Anda. Pernahkah Anda melihat bagaimana putri saya terluka karena bajingan kecil itu? Saya masih bisa melakukan sesuatu untuknya secara hukum oleh hukum yang mengatur alam dewa karena dia adalah kerabat saya. Namun, Anda tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dia entah bagaimana membangkitkan Anda lagi. Petik 2. Rong Nianbing mulai mengerutkan kening saat dia memohon, Yuhao telah menjalani kehidupan yang sangat sulit.
Tang San, bisakah kamu mengampuni dia untukku? Petik 2. Tang San melambaikan lengan bajunya dengan marah saat dia melayang ke langit dan menghilang di antara awan. Wajah Rong Nianbing menunjukkan ekspresi frustrasi saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yu Hao. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Saya benar-benar kehabisan ide. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena jatuh cinta dengan putrinya. Namun, saya harus mengakui bahwa rasanya hebat mencuri sesuatu dari Tang San di bawah hidungnya. Hahaha. Tang San, apakah kita benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Apa yang Rong Nianbing lakukan tidak bisa diterima. Petik 2. Xiao Wu, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan kehilangan dia? Jika saya belum melepaskan segel yang saya tempatkan pada aura Huo Yu Hao, apakah Anda pikir Rong Nianbing akan bisa merasakan keberadaannya? Petik 2. Apa? Jadi Anda sengaja melakukannya. Mengapa? Bukankah kamu bertekad membiarkan Huo Yu Hao mewarisi kursi ilahimu? Petik 2. Yang terbaik baginya untuk mewarisi kursi ilahi yang paling cocok untuknya. Kursi Gadli Rong Nianbing pasti lebih cocok untuknya. Ini juga berarti bahwa saya mungkin tidak akan dapat memberikan kursi ilahi saya dalam waktu dekat. Saat ini, realem dewa tidak hanya tidak stabil, tetapi juga tampaknya terikat untuk perubahan besar dalam waktu dekat. Saya telah berteriak dari langit bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, walaupun saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Sekarang kedua God Kings sudah tidak ada lagi, saya harus berpegangan pada kursi ilahi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya khawatir kita mungkin harus menunda rencana perjalanan kita. Saya mohon maaf. Jangan katakan itu. Selama kita bersama, aku sudah sangat bahagia. Petik 2.